pernah suatu ketika itu ada seorang pejabat dari dinas tertentu, tidak usah saya sebutkan namanya, pejabat di level kabupaten lah. Orang ini bercerita sama saya, gimana ya Gus, saya itu dapat gaji, ya memang pegawai masa nggak dapat gaji. Saya itu, tapi yang kedua itu begini, saya itu tiap hari Sabtu itu di meja saya itu ada uang, ya itu kan entah gratifikasi, entah suap, entah apa, pokoknya pasti ada itu, ada sejumlah uang. Itu kan berarti haram ya Gus, ya haram kalau itu tidak sesuai peraturan kan haram, tapi saya itu nggak bisa menghindar, itu setoran dari anak buah. Terus kalau saya tolak macam-macam ya jadi gara-gara jadi masalah begini dan begitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau karir saya mau naik, mau lancar, itu saya harus store ke atasan. Itu kan menyuap ya Gus. Nah, ya menyuap. Dosa ya. Lah iya, saya jawab itu. Nah, tapi kalau nggak pakai setoran itu ya mustahil lah bisa naik pangkat dan seterusnya. Gitu ya. Terus solusinya gimana Gus? Nah, saya kan balik tanya. Nah, Bapak maunya gimana? Mau saya itu ya saya selamat, kemudian tidak terjadi huru hara dan lain-lain. Itu yang pertama. Misalnya kita bahas mengenai soal setoran. Ya hukum itu kalau saya kan harus diterapkan dengan bijaksana. Ya kalau bisa, kalau minimal tuh diri selamat, keluarga selamat, syukur-syukur teman sejawat selamat, semua selamat. Tapi kalau tidak bisa ya mana yang bisa diselamatkan itu yang harus diselamatkan kan gitu. Ibarat misalnya semua tenggelam di laut, yang bisa diselamatkan kalau bisa misalnya 10 orang tenggelam di laut. Kalau 10 orang itu bisa diselamatkan semua ya diselamatkan semua. Kalau cuma 2 atau 3 yang bisa diselamatkan ya dua atau tiga. Kalau cuma satu ya satu. Tapi jangan sampai semua tidak selamat kan gitu. Sekarang itu mengenai setoran ke Bapak itu tadi. Itu kan suap atau korupsi atau gratifikasi. Negara membuat aturan yang seperti itu dilarang. Nah, pegawai itu kan sebenarnya rezekinya yang halal itu adalah rezeki yang sesuai peraturan. Saya misalnya pegawai negara, aparatur negara, ASN. Nah, yang halal itu adalah uang gaji saya dan uang yang saya peroleh dari apa yang saya kerjakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di luar yang peraturan yang berlaku itu kan bisa namanya korupsi, bisa namanya suap, bisa namanya gratifikasi atau apapun, yang itu semua kategorinya kan dilarang atau musuh KPK kan itu. Nah, yang semua yang dilarang itu berarti hasilnya, uangnya itu haram kan itu. Nah, uang haram, rezeki haram itu kak, orang Jawa kan mengatakan uang panas. Kenapa disebut uang panas? Ya, panas itu kan api, api itu kan setan, iblis. Iblis kan diciptakan dari api. Jadi uang haram, yang haram-haram itu kan makanannya setan, makanannya iblis. Nah itu. Nah itu kalau kita makan makanannya setan, ya kita lama-lama jadi setan. Atau kita kalau tidak jadi setan ya akan timbul banyak penyakit, kanker dan lain-lain. Tapi jangan salah ya, kalau ada orang sakit kanker jangan dibilang itu banyak makan makanan setan. Yang enggak juga. Kadang-kadang orang sakit itu ada dua masalahnya, karena menebus dosa, karena makanan haram misalnya, atau karena mau ditinggikan derajatnya. Para wali banyak yang sakit terus kan. Yang paling dahsyat, paling fenomenal kan Abu Abah Guru Sekumpul tuh, beliau wali kutub dan sering sekali sakit. Itu bukan karena yang seperti saya bilang tadi, ya karena Allah hendak meninggikan derajatnya kan gitu. Bukan karena menebus dosa, bukan. Menebus dosa untuk orang umum, bukan untuk wali ya. Orang umum makan haram ya bisa sakit, bisa tidak bahagia, bisa macam-macam kan gitu. Karena itu memang ya uang haram
uang korupsi, ya, uang hasil mencuri, uang hasil berbuat culas curang, uang suap, uang gratifikasi, itu kan haram. Jadi saya bilang tadi itu makanan setan. Nah kalau kita makan ya kita jadi setan atau sakit atau apa. Dan jelas kalau dosa jelas ya di akhirat pasti ya. Nah bayangkan itu, saya bilang sama bapak itu. Bayangkan itu kalau duit itu makanan setan itu, kemudian bapak berikan kepada istri, kepada anak bapak, kepada adik bapak, kepada kakak bapak, kepada orang tua bapak. Kan berarti bapak itu sedang memberi makanan setan kepada mereka semua. Apa tidak kasihan? Kata Nabi itu satu suapan haram masuk perut itu lebih berbahaya daripada kita memenuhi perut kita dengan bara api. Ya gitu. Jadi apa itu? Makanan setan jangan diberikan anak istri keluarga. Kasihan nanti kalau makanan yang haram, duit yang haram itu dikasihkan istri ya nanti mungkin istrinya selingkuh, mungkin istrinya stres, mungkin gila, anaknya juga begitu. Sekali lagi saya mengingatkan, saya itu kan orang yang bermaksud baik. Jadi korupsi itu sebenarnya ya merugikan negara, merugikan rakyat. Tapi sebenarnya yang jauh lebih rugi itu koruptornya sendiri pada hakikatnya itu. Makanya saya mengingatkan berkali-kali itu. Jadi coba perhatikan itu. Uang apa itu koruptor itu. Bisa jadi dia lepas dari kepolisian, bisa jadi dia lepas dari KPK gitu. Artinya baik kepolisian maupun KPK tidak bisa menangkap atau dia bisa menghindar. Kemudian hasil korupsinya dinikmati oleh koruptornya dan keluarganya. Coba lihat perhatikan keluarga koruptor itu, keluarga orang yang suka mengambil harta haram. Pasti ada yang idiot, ada yang sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh. Itu. Apa nggak sakit hati kita? Misalnya kita punya anak, kita kasih makanan hasil yang tidak halal seperti itu. Entah mencuri, entah korupsi, entah gratifikasi, entah yang lain-lain asal menipu, entah hasil riba. Kemudian anak yang kita kasih makanan seperti itu tiba-tiba idiot. Apa enggak sakit hati kita? Kan itu toh? Sakit, apa enggak sakit hati kita? Itu baru di dunia, di akhirat nanti masih ada lagi hukumannya. Makanya semua ulama sejak zaman dahulu itu tidak pernah ikhtilaf mengenai pentingnya memilih harta rezeki yang halal dan menjauhi harta atau rezeki yang haram. Karena itu bahayanya luar biasa. Misalnya hasil korupsi dipakai untuk haji, ya itu kan sama aja menghina Tuhan. Sama aja dengan wudhu memakai air kencing kan itu tuh. Kemudian dipakai untuk beli baju, kemudian untuk sholat. Yaitu kata Nabi itu kalau orang sholat ada 1 dirham saja yang dipakai untuk beli baju menutup aurat dalam sholat itu dari haram, maka sholatnya nggak sah, kan itu nggak diterima. Ya sah secara apa itu syariat, tapi Tuhan nggak sudi menerima. Kan luar biasa itu bahayanya. Kan itu. Tapi di satu sisi Bapak itu tadi mengatakan kalau saya terang-terangan menolak macam-macam, itu nanti akan jadi lebih besar lagi fitnahnya, mulai dimusuhi oleh teman sejawat dan macam-macam dan difitnah dan seterusnya dan ya berbahaya. Nah makanya jawabannya adalah begini, ya sudah kalau memang tidak bisa menghindar dari menerima seperti itu, upeti atau apa itu, ya sudah terima saja. Tapi jangan pernah dibawa ke rumah, waktu itu saya bilang gitu. Kasihan anak istri, jangan pernah dipakai uang itu. Masukkan laci, masukkan almari di kantor, enggak usah dibawa pulang. Nanti kalau dibawa pulang, taunya kita enggak sadar atau istri atau anak enggak tahu-tahu pakai uang itu kan sama aja dengan ngasih makan itu makanan setan atau racun kepada anak istri. Enggak usah dibawa pulang, biarkan di kantor. Nanti kalau misalnya ada teman sejawat atau anak buah minta tolong macam-macam, ya kira-kira orangnya itu tidak hati-hati, tidak mau membedakan harta yang haram dan yang halal, ya udah kasih aja, bantu aja pakai uang itu, kan itu. Atau berikan orang-orang miskin yang kelaparan, yang tidak
hati-hati soal rezeki kan. Karena begini, kenapa saya bilang begitu? Kalau ada teman sejawat, bawahan, atau teman seangkatan, selevel, tapi hati-hati butuh duit, hati-hati, tapi dia hati-hati banget soal rezeki, ya jangan dikasih itu, kan gitu toh. Kasih dari duit pribadi yang halal, kan kasihan, kan gitu toh. Nah, kenapa begitu? Karena ada contohnya, itu Nabi dulu, itu loh, kisah tentang apa itu, Sayyidina Abu Bakar memberikan satu kendi susu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah senyum-senyum, alah ini ringkasnya itu begini, ini susu ini kurang halalnya kurang 100%, karena ini hasil dari zaman Sayyidina Abu Bakar dulu masih jahiliyah, mendukuni seseorang kemudian baru dikasih hadiah sekarang. Rasulullah nggak berkenan, tidak mau saya minum. Nah, kemudian Rasulullah juga berpesan, kamu juga jangan minum itu. Terus Sayyidina Abu Bakar kan bertanya, berarti susu ini dibuang aja Rasulullah, ditumpahkan ke tanah? Jangan, kasih ke orang-orang itu yang belum levelnya, hati-hati soal rezeki. Nah, makanya saya bilang itu uang itu ya bisa dipakai untuk itu, yang entah suap, entah apa itu. Yang kedua, terus kaitannya juga pertanyaan kedua tadi. Kalau karir saya tidak memberi macam-macam, itu saya karirnya nggak naik. Dan saya bilang, dan kadang-kadang begini, atasan saya itu terang-terangan minta jatah, minta upeti, minta setoran, gitu. Terus gimana Pak Ki? Kalau nggak saya kasih ya bisa berbahaya juga untuk karir saya. Saya minimal tidak naik pangkat, atau saya bisa disingkirkan, bisa dicarikan gara-gara supaya saya bisa turun pangkat atau bahkan dipecat. Nah, saya bilang begini, ya udah itu solusinya ya uang tadi, yang setoran tadi itu yang tidak dibawa pulang. Itu atasan yang seperti itu kan berarti perilakunya setan. Atasan yang suka makan makanan setan, minimal kan gitu. Dan kalau sudah terlalu sering kan namanya sudah sulit dibedakan itu atasan apa setan, saya bilang gitu. Ya sudah, setan dikasih makanan setan aja. Maksudnya gimana Pak? Ya itu uang setoranmu itu kalau atasanmu minta kasih pakai itu, jelas. Gitu ya Pak. Tapi kalau dari situ itu akibatnya karir saya itu terus menanjak naik gimana? Ya kan saya bilang Bapak kan bisa koreksi diri sendiri. Sebenarnya itu kemampuan Bapak, kemudian dedikasi Bapak, kesetiaan Bapak, kinerja Bapak sekian bulan, sekian tahun itu pantas enggak kalau dari situ itu dikalkulasi kemudian dinaikkan pangkatnya. Kalau tidak ya ditolak kan bisa. Kalau kenaikan pangkat ditolak kan bisa. Tapi kalau ini kayaknya pantas lah, ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi intinya begini, makanan setan ya dikasihkan setan, jangan dikasihkan anak istri, kasihan. Kita cara menyayangi istri, cara menyayangi anak, menyayangi orang tua, menyayangi kakak adik, teman sahabat, itu kalau saya berdasarkan fatwa para ulama sejak zaman dulu, sejak zaman dulu, dan tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, yaitu kalau memberikan harta kepada orang-orang yang kita cintai itu yang halal, bukan harta yang haram, bukan hasil mencuri, bukan hasil mencurangi, menipu, membohongi, korupsi, gratifikasi, suap, entah apapun itu. Kasihan kalau kita sayang sama anak istri, jangan begitu. Jangan mentang-mentang kita sayang anak kemudian minta HP yang mahal, terus gaji kita nggak mampu, kita carikan uang yang haram seperti itu, nanti akibatnya berbahaya untuk anak. Kalau para ulama, dan saya sangat setuju, dan saya berusaha untuk terus-menerus melaksanakan dengan cara memohon pertolongan kepada Allah, yaitu saya itu bertekad untuk jangan pernah sekali-kali memberi makan, memberi uang anak, istri, kakak, adik, orang tua. Kebetulan semua orang tua saya sudah almarhum. Guru, teman, sahabat dengan uang yang haram. Karena berarti saya sedang meracuni mereka. Kalau memberi makanan atau uang atau apa kepada anak istri dan orang-orang yang kita kasih, kita cintai itu dengan harta yang haram itu namanya lebih kejam daripada
kita memaksa mereka untuk minum obat nyamuk. Karena obat nyamuk itu kalau diminum itu ya bikin sakit, atau kalau kebanyakan ya bisa mati kan itu. Kalau ini kalau makanan haram itu akibatnya panjang banget, derita panjang banget ya. Gitu ya. Jadi ya kita itu orang Indonesia berpancasila dan beragama. Itu ya hati-hati banget harusnya. Sudah seharusnya dan sudah sewajarnya untuk hati-hati soal rezeki. Kan itu. Nah, kalau semua orang Indonesia mengamalkan Pancasila, mengamalkan agamanya masing-masing, yaitu yang ditekankan yaitu mengenai rezeki yang halal, yang nggak ada korupsi. KPK bisa ditutup karena nggak ada kerjaan kan gitu. Polisi juga nggak usah ngurusi korupsi lagi kan itu. Kejaksaan juga nggak usah ngurusi korupsi lagi. Tapi karena korupsi ya udah, rakyatnya jadi dirugikan, bangsa dan negaranya dirugikan. Tapi koruptornya itu sendiri yang paling cilaka sebenarnya. Kasihan ya para koruptor itu. Kasihan sekali. Nah, oleh tapi gini, kalau bicara korupsi itu jangan terus asosiasi kita langsung ke pejabat, ke petinggi. Enggak. Kita semua sebenarnya itu. Jadi gini ya. Misalnya politisi korupsi, ketangkap, senyum-senyum, nggak tahu malu, netizen menghujat gitu. Nah, kadang-kadang itu kita lupa. Politisi itu mereka korupsi kan karena mereka minta mengembalikan uang modalnya menjadi pejabat atau menjadi politisi itu. Nah, karena kalau misalnya pilek, pilpres, nah itu kadang-kadang rakyat tuh nggak mau milih dia kalau nggak dikasih uang, nggak dikasih sembako, kan gitu. Jadi kan itu suap toh, kita menerima kayak gitu, memilih karena minta dikasih uang atau sembako itu kan ya suap, sama aja. Ar-rasi wal murtasi finar, yang menyuap dan yang disuap kan neraka. Jadi ya jangan kita kalau bilang kalau rezeki yang haram itu selalu asosiasi kita pejabat. Enggak, kita sendiri juga harus mawas diri, harus introspeksi gitu loh. Makanya kadang-kadang itu saya berpikirnya begini, koruptor itu ditangkap senyum-senyum ya. Terus kemudian netizen malah senyum-senyum, ketawa ke TV, nggak tahu malu. Sudah ditangkap polisi, tangkap KPK, nggak tahu malu kan ya. Nah mungkin karena saya belum pernah menjadi pejabat, jadi ya belum pernah ada kesempatan korupsi. Kesempatan aja nggak ada, apalagi melakukan. Mungkin pejabat itu yang ketangkap KPK atau ketangkap polisi karena korupsi itu tetap senyum-senyum aja meskipun dihujat netizen itu. Mungkin batinnya ngomong begini, alah elo ini menghujat gue, elo sendiri udah minta jatah di depan. Yaitu ketika gue pengen dipilih, elo minta sembako, minta uang, itu namanya minta jatah di depan itu. Maksud saya begini, mari kita waspada, introspeksi diri sendiri supaya jangan sampai kita kemasukan itu harta yang tidak halal, harta yang haram, termasuk suap. Nah, itu. Yang kedua, kalau kita itu tidak mau menangkap harta yang haram, itu artinya kan kita turut mengkondisikan orang untuk tidak usah korupsi ketika menjadi pejabat atau petinggi. Ya gitulah. Kira-kira kayak begitu. Jadi ya bersama-sama semuanya. Jangan cuma teriak-teriak, jangan korupsi, jangan korupsi. Netizen teriak-teriak gitu. Taunya kalau pilek atau pilkades atau pilkada minta disuap, ya sama aja bohongnya itu.